Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu asy-syarihu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasilu utai hasili iku layunanu ora bisa diperoleh apa khairun kebagusan ajilan ing dalam dunya wala ajilan ing dalam akhirat illa bitaqwa kejaba kelawan takwa. Wala yudfa'u lan ora bisa ditolak apa syarrun kealanan ajilan ing dalam dunya wala ajilan lan ora ing dalam akhirat zahiran ing dalam zahiri wala batinan ora batine illa bitaqwa kejaba kelawan takwa. Wa ya utai takwa iku wasiatullahi wasiate Allah lil awalina maring pira-pira wong kang padha dhisik wal akhirin lan pira-pira wong kang keri. Qala ngandika sapa Allah taala walaqad wassayna alladziina utul kitab walaqad wassayna lan yekti temen wasiat sapa ingsun Allah alladzina ing wong akeh utu kang diparingi sapa alladzina alkitab ing kitab min qablikum saking sadurunge ira kabeh wa iyakum lan sira kabeh anit taku ing yen to takwa sapa alladzina Allah ing Allah. An-Nisa 131. Wakam rotaba wakam lan pirang-pirang rotaba ngruntutake sapa Allah ala taqwa ing atase takwa min khairatin saking pira-pira kebaikan azimatin kang agung wa fawaida lan pira-pira faidah jasimatin kang gedhe. Pamin zalika mongko iku saking mengkono khairat ma'iyatuhu utai kebersamaane Allah taala lil muttaqi maring wong kang takwa. Qala ngendika sapa Allah taala wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu lan ngerti sira kabeh annallaha ing sak temene Allah iku ma'al muttaqina sartane wong kang padha takwa kabeh. At-Taubah 36. Wa min dzalika lan iku setengah saking fawaid utawa khairat al ilmu utai ilmu alladuni kang bangsa alladuni. Qala ngendika sapa Allah taala wa taqullaha wa yu'allimukumullah. Wa taqulan padha takwa sira kabeh Allah ya Allah wa yu'allimukum lan bakal mulangi ing sira kabeh sapa Allah Allah Al-Baqarah 282. Wa min dzalika lan saking mengkono khairat anajatu utai slamet minan nari saking neraka. Qala yang dikau sapa Allah taala summa nunajjil ladzina taqaw summa nunajji nuli nyelametake sapa ingsun Allah alladzina ing wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa alladzina Maryam 72. Wa min dzalika lan saking khairat al-makhraj utai jalan keluar minasyada'i saking pira-pira perkara kang banget larane wariski lan rizki min haitsu la tasib min haitsu la tasibu saking sikira ora nyono-nyono sapa wong wal yusru lan kemudahan wa azmul ajri lan gedene ganjaran. Qala ngendika Allah taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa man utai sapane wong iku yattaqi takwa sapa Allah yaj'al mongko ndadekake sapa Allah lahu maring makhrajan ing jalan keluar wa yarzuqhu lan paring rizki sapa Allah ing man min haitsu la yahtasibu saking sikira ora nyono sapa man. Wa man utai sapane wong iku yattaqi takwa sapa man Allah ing Allah yaj'al mongko ndadekake sapa Allah lahu maring man min amrihi saking urusan iman yusron ing kegampangan atau kemudahan. Wa man utai sapane wong iku yattaqi takwa sapa man Allah ing Allah yukafir mongko nglebur sapa man anhu yukafir mongko nglebur sapa Allah anhu saking man sayyiati ing pira-pira alane man. Wa yu'adzim lan ngegungake gedheake sapa Allah lahu maring man ajron ing ganjarane. At-Tolak 2 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan la yunalu khairun tidak bisa dihasilkan kebaikan baik di dunia atau akhirat itu tidak bisa dihasilkan kecuali dengan takwa kepada Allah, dan kejelekan keburukan tidak bisa ditolak baik di dunia dan akhirat baik secara lahir atau batin kecuali dengan takwa kepada Allah. Jadi takwa itu memang asal atau dasar kebahagiaan, dasar keberuntungan, dasar kesuksesan dunia dan akhirat itu takwa. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, nanti akan mendapatkan balasan-balasan dari ketakwaan itu sendiri. Takwa itu adalah hal yang mudah diucapkan
tetapi sangat berat untuk diamalkan karena memang itu kita berperang terus dengan hawa nafsu kita. Kita dituntut untuk selalu mengikuti aturan agama, aturan Allah. Tidak boleh melakukan yang dilarang dan harus melakukan sesuatu yang diperintah. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu aturan-aturan agama banyak berbenturan dengan peraturan-peraturan masyarakat atau peraturan-peraturan negara. Disitulah ujian takwa yang paling berat. Ketika kita bertakwa atau memegangi agama, kita nanti akan berurusan dengan lingkungan, tetangga. Kita akan berurusan dengan aturan-aturan negara. Tetapi sebelumnya sudah diperingatkan oleh Nabi, turu ma'al kitab. Ketika terjadi kontradiksi antara Quran hadis, aturan agama dengan aturan negara atau pemerintah, maka pegangilah agama tersebut. Jadi kita harus benar-benar pintar dalam menyikapi bagaimana caranya tidak salah dalam agama dan juga tidak salah dalam bernegara. Apalagi zaman akhir, orang yang memegang agama, memegang aturan-aturan agama itu diumpamakan memegang bara api. Kita megang bara api itu kan panas. Jadi orang yang memegang agama itu pasti ujian, cobaan, cacian, hinaan itu dari berbagai pihak. Wahya wasiyatullahi lil awalin. Takwa itu adalah pesan dari Allah kepada orang-orang dahulu dan orang-orang yang ada di akhir zaman. Jadi takwa itu adalah pesan Allah. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin kita mentaati peraturan-peraturan agama. Tapi ingat, kemarin kan sudah dijelaskan oleh Imam Anas, Imam Sahal, la mu'ayina ilallah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Jadi kita harus selalu bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk selalu bisa taat, bertakwa kepada Allah. Wa kam rataballahu ala taqwa. Banyak sekali Allah memberikan kebaikan-kebaikan dan faedah-faedah yang agung dari takwa tersebut. Di antaranya ma'ayatuhu lil mutaqi. Allah akan selalu menyertai, membersamai kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya kalau orang itu bertakwa kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, itu sebenarnya Allah selalu bersama mereka. Meskipun dicaci, diuji, dihina, disalah-salahkan, difitnah, tetapi ketakwaannya itu menyebabkan Allah selalu membersamainya. Jadi tidak ada rasa benci, rasa mengeluh kesah, rasa putus asa, itu tidak ada bagi orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah. Wa min dzalika al-ilmul laduni. Di antara dari kebaikan yang diberikan kepada orang yang bertakwa adalah ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang langsung diberikan oleh Allah dengan tanpa guru. Jadi pengertian, ilham, inspirasi dari Allah, pengertian-pengertian dari Allah tanpa melalui seorang guru. Jadi orang yang bertakwa itu pasti akan mendapatkan ilmu laduni. Orang-orang tidak tahu, dia sudah tahu. Bahkan dia akan diberitahu sesuatu yang akan terjadi. Itu sudah masyhur. Wattaqullah wa yu'allimukumullah.
bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kamu sekalian. Wa min dzalika an-najah minan nar. Di antaranya kebaikan dari takwa adalah selamat dari neraka. Summa nunajjil ladzina taqaw. Allah akan menyelamatkan dari neraka. Jadi orang yang bertakwa itu besok di akhirat akan selamat dari api neraka. Wa min dalikal makhraj, termasuk dari kebaikan dan faidah yang agung dari takwa adalah al makhraj minasyada'id warizqu, jalan keluar dari setiap kesusahan dan diberi rizki dengan tanpa disangka-sangka dan diberi kemudahan dan pahala yang besar. Jadi di antara dari kebaikan-kebaikan yang didapat oleh orang yang bertakwa itu setiap ada masalah diberi jalan keluar, diberi rizki yang tanpa disangka-sangka, diberi kemudahan dalam setiap urusan, diberi pahala yang agung. Itulah orang-orang yang bertakwa akan selalu mendapat kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak pernah merasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan selalu merasa bahagia dan tidak pernah merasa sedih, karena memang tingkat tawakal kepada Allah itu sudah sangat-sangat tinggi. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan ramai. Yang paling berat itu kan dalam keadaan sendiri, karena di situ tidak ada orang yang melihat, hanya Allah saja yang melihat. Maka itulah berat sekali. Tapi kalau kita selalu bertawakal memohon kepada Allah, semoga Allah selalu memberi kemudahan, memberi kekuatan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberi kemudahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.